Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabika Jarkan. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang teknologi web. Oke, jadi pada bahasan kali ini saya akan membahas 7 hal ya. Yang pertama hypertext, kedua komunikasi digital, ketiga web server, 4 web service, 5 web browser, 6 HTTP dan 7 web page. Bagi kalian yang masih bingung tentang apa sih ini bahasa-bahasa ini, nanti akan kita jelaskan, jadi tenang saja, kalian gak usah bingung dulu. Kita bahas satu-satu. Yang pertama dari hypertext dulu ya. Hypertext, jadi hypertext itu di sini bisa dilihat penjelasannya, teks yang berisikan link atau tautan. Contohnya ya, ketika kita mengklik suatu teks, maka akan muncul halaman baru yang berisikan data lain. Jadi hypertext ini tuh merupakan sebuah dokumen, tapi di dalam dokumen itu tuh ada teks yang bisa menghubungkan kita ke dokumen-dokumen lain. Jadi ya seperti itulah hypertext ya. Oke. Yang kedua adalah komunikasi digital. Komunikasi digital itu sebenarnya seperti komunikasi biasa ya. Bagaimana kita mengobrol, berkomunikasi. Di komunikasi digital itu kita bisa mengirim dan menerima pesan secara digital. Sama seperti kita ngobrol, kita bisa mendengarkan, kita juga bisa berbicara. Nah, komunikasi digital juga bisa mengirim pesan dan menerima pesan secara digital, tapi dan komunikasi digital ini membutuhkan platform ya atau perantaranya. Beda sama komunikasi biasa yang kita bisa langsung. Kalau komunikasi digital harus melalui perantara. Dan perantaranya ini ada dua macam. Perantara komunikasi digital itu ada yang menggunakan kabel, ada juga yang tidak menggunakan kabel. Di sini bisa kita lihat contoh yang menggunakan kabel itu adalah LAN ya, kabel LAN, dan wire internet. Kalian gak usah bingung dulu dengan dua hal ini. Pokoknya kalian bayangin dulu telepon zaman dulu. Kalian tahu ya, telepon zaman dulu itu yang biasa dipasang di rumah-rumah itu teleponnya biasanya menggunakan kabel ya. Nah, itu contoh komunikasi digital yang melalui perantara menggunakan kabel. Sementara yang wireless ini yang tidak menggunakan kabel. Di sini bisa kita lihat contohnya 2G dan 3G. Contoh lain dari komunikasi digital yang tidak menggunakan kabel adalah saat kita misalkan mau WhatsApp teman ataupun misalnya menelpon teman. Nah, itu contoh dari komunikasi digital yang tidak menggunakan kabel. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan web server. Web server itu apa? Jadi web server itu komputer yang menerima permintaan dari web client dan mengirim permintaan tersebut ke web client. Jadi gini ya, bisa dilihat di sini ilustrasinya. Ada user, HTTP, server. HTTP nanti kita bahas di belakang. Sekarang kita bahas dulu user dan server. User dan server adalah seperti dua orang yang sedang mengobrol gitu. User dapat mengirim permintaan kepada server dan server bisa meresponnya. Bayangkan kita berada di sebuah restoran ya. Ketika kita di sebuah restoran, artinya kita akan berkomunikasi dengan pelayan yang ada di restoran tersebut. Nah, posisi kita sebagai pelanggan adalah user. Posisi pelayan adalah server. Kita sebagai pelanggan bisa mengirim permintaan dan server
Kita sebagai pelanggan bisa mengirim permintaan dan server bisa menerima permintaan dari kita gitu. Ya seperti itu. Yang selanjutnya ada web service. Kalau tadi web server, yang sekarang adalah web service. Apa bedanya? Web server itu pelayannya. Kalau web service itu adalah layanannya. Jadi layanan yang diberikan oleh pelayan kepada kita. Itu yang dimaksud dengan web service. Kalau bahasa dari pengertiannya, proses pengolahan data yang berasal dari permintaan user atau klien kepada web server yang nantinya akan dibawa oleh API. Jadi nantinya kalau kita misalkan pelanggan akan meminta sesuatu kepada pelayan, nah permintaan tersebut akan diolah. Nah proses pengolahan permintaan tersebut disebut adalah layanan web atau web service, seperti itu. Nah yang selanjutnya adalah web browser. Web browser ini terdiri dari 5 hal ya. Web browser itu kalau kita tahu contoh aplikasinya seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Safari. Nah itu contoh dari aplikasi web browser. Nah web browser itu terdiri dari 5 bagian ini: HTML, CSS, JavaScript, browser API, dan online dan offline resource. Dari kelima hal ini apa sih bedanya dan apa yang dimaksud dari HTML, CSS, JavaScript, browser API, dan online dan offline source ini akan saya perlihatkan ilustrasinya di slide selanjutnya. Nah ini dia. Jadi di sini ada gambar kerangka ya, kerangka atau skeleton. Nah ini diibaratkan sebagai HTML. Jadi di dalam sebuah web itu susunan atau kerangka web tersebut itu dibuatnya dengan HTML. Jadi HTML itu fungsinya adalah merangkai susunan ataupun kerangka dari sebuah web. Dan ada juga yang dimaksud dengan CSS. CSS di sini diibaratkan sebagai apa ya? Bentuk dari kerangka yang tadi sudah disusun oleh HTML. Jadi CSS ini nantinya akan menghias apakah si kepalanya itu akan tampil seperti apa, tangannya akan tampil seperti apa, kakinya akan seperti apa. Nah itu kalau di web itu dibikinnya dengan CSS. Jadi CSS itu berfungsi untuk mengatur tampilan luar dari kerangka yang sudah kita buat di HTML gitu. Dan selanjutnya di sini ada JavaScript. JavaScript di sini digambarkan sebagai otot dan syaraf. Kenapa digambarkan seperti itu? Karena tubuh manusia jika hanya terdiri dari kerangka dan kulit saja, itu hanya akan menjadi patung lah istilahnya, tidak akan bisa bergerak. Nah makanya untuk bisa bergerak kita memerlukan daging atau otot dan syaraf. Nah proses untuk menggerakkan tersebut dilakukan oleh JavaScript kalau di dalam web browser. Jadi JavaScript itu di web browser fungsinya adalah fungsinya adalah
menggerakkan kerangka yang sudah dibuat di HTML, ataupun bisa menggerakkan yang perlu kita gerakkan. Contoh sederhananya, semisal kita mau menggerakkan tangan. Untuk menggerakkan tangan, di dalam ilmu biologi ya, kita sudah tahu di dalam ilmu biologi, untuk menggerakkan tangan, kita memerlukan dua hal, yaitu otot dan syaraf. Nah, JavaScript di dalam web browser punya kemampuan untuk melakukan hal yang seperti itu. Jadi JavaScript itu bisa memanipulasi gerakan dari kerangka yang sudah kita buat gitu. Yang selanjutnya di sini ada browser API. Browser API di sini diibaratkan sebagai otak. Kenapa? Karena kita tahu ya, untuk menggerakkan kerangka itu kita perlu tahu bagaimana caranya digerakkan gitu. Sesederhana gini, kita mau menggerakkan tangan, lalu menyapa orang, kepada yang lebih tua bagaimana, kepada yang lebih muda bagaimana, kepada yang seumuran bagaimana. Terus bagaimana cara menggerakkan setiap anggota tubuh kita, itu data-data tersebut disimpannya di dalam otak. Nah, kalau web browser, cara JavaScript bekerja untuk memanipulasi HTML itu disimpannya di browser API. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah online dan offline resource. Online dan offline resource ini adalah resource yang kita butuhkan untuk diterapkan di dalam aplikasi web. Contohnya kalau di dunia nyata, di dalam tubuh kita, ada aksesoris yang bisa kita terapkan di tubuh kita, di badan kita. Nah, kalau di teknologi web, bisa banyak resource yang bisa kita terapkan di dalam web kita. Misalkan kita membutuhkan data dari orang lain, ataupun kita punya data lalu misalkan kita mau terapkan itu di teknologi web kita. Nah, itu disebut dengan online dan offline resource. Yang selanjutnya adalah HTTP. Seperti ilustrasi tadi, ada user, ada HTTP, ada server. Nah, apa sih HTTP itu? HTTP itu diibaratkan sebagai perantara atau jembatan informasi yang di-request dari klien menuju server. Metodenya ada GET, ada POST. Jadi seperti ini. Misalkan kita ada di sebuah restoran, seperti ilustrasi tadi, ada di sebuah restoran, kita ngobrol dengan pelayan, itu ada caranya. Bagaimana kita meminta, bagaimana kita menerima, bagaimana kita memberi, itu pasti berbeda caranya. Nah, di HTTP pun seperti itu. HTTP itu punya banyak metode yang dimiliki. Contohnya adalah GET dan POST. Di sini GET itu diibaratkan kita meminta data. Nantinya si server akan memproses permintaan tersebut. Sementara untuk metode POST ini diibaratkan kita memberi. Jadi misalkan kita kalau sebagai pelanggan memberitahu si pelayan, saya mau pesan nasi goreng dengan es teh manis. Nah, itu metode yang digunakan adalah POST karena kita memberitahu kepada si pelayan tersebut. Ya, seperti itu.
yang selanjutnya yang terakhir adalah web page, halaman web. Di sini ada 2 contoh halaman web ya. Saya bagi 2 karena contoh halaman web itu ada 2 jenis. Yang pertama content based, yang kedua rich functional page. Content based itu adalah halaman web yang mengkhususkan hanya menampilkan konten saja, seperti web portal berita. Contohnya seperti Tribun News ataupun Kompas, itu kan web portal berita yang mana di dalam web tersebut kita hanya bisa menampilkan berita-berita yang sudah dibuat oleh pengurus web tersebut gitu. Sementara yang satunya lagi ada rich functional page, halaman web yang kaya akan fitur sesuai request user. Jadi halaman webnya itu tidak hanya bisa menampilkan saja, tapi banyak fitur-fitur yang kita itu lebih bisa banyak fitur-fitur yang kita bisa lebih interaktif gitu dengan web tersebut. Contohnya website Canva ini, website Canva. Jadi saya membuat PPT ini juga di website Canva. Di website Canva itu kita bisa berinteraksi lebih lebih enak gitu. Jadi kita dengan web tersebut itu bisa berinteraksi dengan lebih interaktif. Jadi tidak hanya sekedar menampilkan saja, tapi banyak yang bisa kita lakukan di web tersebut. Contohnya kalau di Canva, kita bisa memasukkan gambar, kita bisa mengubah tulisan, kita bisa mengubah ukuran dari tulisan, kita bisa mengubah warnanya, kita juga bisa mengubah bentuk dari satu shapes, kita juga bisa melakukan hal-hal yang lebih banyak lagi. Itulah itulah karakteristik dari rich functional page. Jadi banyak yang bisa kita lakukan di halaman page tersebut, di page tersebut. Baik, itulah bahasan terakhir yang saya sampaikan. Terima kasih. Selebihnya dan sekurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.